Bab 1491, Kemiskinan yang diakui dunia. Ini bukan gua. Gaoya menyorotkan senternya ke atas dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah lembah. Lebih tepatnya, ini adalah retakan. Ya, kata penerjemah itu. Namun penduduk setempat menyebut tempat ini sebagai gua. Telusurilah gua itu dan berjalanlah sejauh 90 km ke arah selatan, dan Anda akan mencapai ibu kota Sakre, negara bagian Padarda. Paudarbang, Zhao Yu belum pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya. Bukan hanya ibu kota faksi Sakre, kota ini juga merupakan kota terbesar di utara Vacheria. Gao Sang menjelaskan kepada Zhao Yu, lalu bertanya kepada penerjemah, apakah kalian semua dari Sakres? Siapa jenderal itu? Ya, benar, sang penerjemah menjawab dengan jujur, jenderal kita adalah Edan Cerlif, pemimpin nomor 2 dari faksi Sakre. Sumur minyak, apa yang terjadi dengan lubang minyak dan tim eksplorasi? Memanfaatkan kesempatan langka itu, Zhao Yu terus bertanya. Sekitar 8 bulan yang lalu, kata penerjemah itu, sang jenderal menerima laporan rahasia bahwa penduduk desa kecil menemukan lubang minyak di lembah Nelia yang dapat menghasilkan minyak. Mereka secara pribadi mengangkut minyak ke luar negeri dan mendapat keuntungan besar. Jadi, sang jenderal secara pribadi mengirim orang untuk menyelidiki, dan seperti yang diharapkan, masalah itu dikonfirmasi. Kemudian, dia mengambil alih desa. Tapi, penerjemah itu berkata dengan serius, Faklia saat ini dalam keadaan kacau, dan perang dapat pecah kapan saja. Jenderal tidak ingin faksi lain tahu bahwa kami telah menemukan minyak di sini, jadi dia memikirkan penyulingan independen. Jika kita ingin memurnikan minyak menjadi solar, minyak tanah, atau bensin yang dapat digunakan, ini akan sangat meningkatkan kekuatan AS, orang-orang Sahero. Namun, penerjemah itu menggelengkan kepalanya, dan sedikit depresi melintas di matanya. Jenis minyak yang dapat memancarkan cahaya biru ini tidak sama dengan minyak biasa. Proses penyulingannya sangat rumit. Kami menghabiskan banyak uang untuk membeli 2 buah peralatan penyulingan dari Kazakhstan, tetapi kami tidak menyangka bahwa pengujian pertama akan menyebabkan ledakan. Kami menyadari bahwa dengan mesin dan peralatan yang ada, hal itu tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya tenaga teknis yang tahu cara mengoperasikannya. Oleh karena itu, jenderal mulai mencari tenaga teknis, tetapi Fakris tidak memiliki bakat seperti itu. Ketika orang asing mendengar bahwa itu adalah Fakris, mereka tidak berani datang. Melihat minyak tidak dapat dikonversi menjadi keuntungan, sang jenderal merasa cemas. Akhirnya, setelah berdiskusi dengan banyak orang, ia membuat rencana untuk menculik orang-orang berbakat di industri minyak Tiongkok. Dasar kalian bajingan bodoh. Mendengar ini, Kun Peng yang berjalan di belakang tidak dapat menahan diri untuk melangkah maju dan mengumpat, kalau kalian punya waktu untuk merencanakan penculikan, kenapa kalian tidak meminta informasi lebih lanjut? Saya sudah mengatakannya lebih dari 1000 kali, kami adalah tim eksplorasi alamat. Pekerjaan ini sama sekali berbeda dari penyulingan minyak. Jika bukan karena fakta bahwa sebagian dari kami mengetahui kimia, kami mungkin tidak akan mampu mempertahankan mesin kedua. Jumlah minyak buminya melebihi batas, dan juga terdapat unsur fosfor yang mudah terbakar, yang sangat mudah menyebabkan ledakan. Yah, ini, ucap si penerjemah dengan ekspresi malu, di mata kami, orang Tiongkok itu maha kuasa dan bisa melakukan apa saja. Kalian semua kekanak-kanakan sekali. Kun Peng gemetar karena marah. Kalian semua adalah algojo. Tanpa kalian, yang tua tidak akan terkena serangan jantung. Anda tidak hanya membunuh rekan Tarstein kami dengan kejam, tetapi Anda juga membunuh penduduk desa yang tidak bersalah. Tindakan Anda benar-benar keterlaluan. Kalian semua harus diadili oleh Mahkamah Internasional. Dengan raungan Kun Peng, anggota tim eksplorasi lainnya juga mengelilinginya dan ingin memukuli penerjemah itu sampai mati. Namun, mereka bukan satu-satunya yang ada di lembah itu. Ada banyak prajurit Sakre yang melarikan diri di sekitar. Begitu mereka ditemukan oleh orang-orang itu, mereka pasti akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, Pu Jiayou, Gaoya, dan yang lainnya segera memisahkan anggota tim eksplorasi dan mencoba membujuk mereka. Kamu,
Zhao Yu tiba-tiba teringat kasus itu. Karena sifat detektifnya, dia hampir tanpa sadar bertanya kepada penerjemah, apakah kamu benar-benar menggunakan balon udara untuk melakukan penculikan? Tapi bagaimana kalian menaklukkannya? Kami menggunakan gas tidur khusus milik penduduk Saherou. Kami hanya perlu meniupkan gas tidur ke dalam ruangan, dan orang-orang akan pingsan tanpa sadar. Jadi begitulah adanya. Tidak heran tidak ada tanda-tanda perkelahian atau perkelahian di tempat kejadian. Semuanya tampak begitu alami. Kami sudah memperhitungkan arah angin dan waktu sebelumnya. Setelah kami menjatuhkan mereka, kami langsung menerbangkan balon udara dari markas tim eksplorasi dan membawa mereka pergi. Kemudian, kami mengikuti arah angin turun lembah Sinia sepanjang jalan, dan dalam waktu kurang dari 5 jam, kami tiba di tujuan kami. Saat itu matahari bahkan belum terbit. Jadi, kami yakin kami telah melakukannya dengan sempurna dan tidak akan menimbulkan kecurigaan Anda. Tapi saya tidak menyangka, Dengan desahan sang penerjemah, Zhao Yu mengalihkan perhatiannya kembali ke apa yang ada di depannya dan bertanya, biarkan aku bertanya lagi. Siapa orang-orang yang menyerangmu tadi? Dari apa yang kudengar sebelumnya, itu adalah organisasi Panji. Saya tidak begitu yakin, meskipun, menurut intelijen kami, hanya organisasi Panji yang memiliki kendaraan lapis baja, tetapi... Sang penerjemah berkata dengan susah payah, kekuatan organisasi Panji lebih jauh ke selatan. Jika mereka menyerang kita, mereka seharusnya menyerang ibu kota kita, negara bagian Pedar. Tadi, saya dan Jenderal sempat khawatir karena kami khawatir organisasi Banner telah menguasai ibu kota. Tapi sekarang setelah dipikir-pikir, kalau negara bagian Powder diserang, pasti kami sudah menerima beritanya, kan? Lalu, Gao Ya bertanya dengan cepat, pikirkan lagi, apakah ada kemungkinan lain selain organisasi Banner? Mungkinkah salah satu pemimpin tertinggi Sakre ingin menyingkirkan jenderal itu? Tidak mungkin. Sakriu tidak punya banyak wilayah. Kita bahkan tidak punya kendaraan lapis baja. Sang penerjemah menggelengkan kepalanya keras-keras. Lagi pula, jika bos besar ingin menyingkirkan sang jenderal, dia bisa saja membunuhnya. Kenapa dia harus membuat keributan besar seperti itu? Lagi pula, mereka adalah saudara-saudara. Hubungan mereka selalu harmonis. Mungkinkah, tiba-tiba terlintas dalam pikiran, geng Kashmir. Karena, kurasa aku melihat simbol biru pada salah satu prajurit, tapi, aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Petik 2. Kashmir. Sang penerjemah mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu bergumam, pasukan mereka adalah yang terkecil di lembah Nelia. Mereka tampaknya tidak begitu kuat, bukan? Kecuali mereka berkolusi dengan organisasi Panji dan ingin melahap kita bersama-sama. Menurutku, kita harus membicarakan sesuatu yang lebih praktis. Pada saat ini, Kapten Pu Jiayou, yang telah lama terdiam, tiba-tiba berbicara. Dia menunjuk penerjemah dengan tangan kirinya dan bagian depan dengan tangan kanannya. Setelah kita meninggalkan lembah, aku ingin kamu mencarikan nomor internasional untukku sesegera mungkin. Selama kita dapat menemukannya, kami akan membiarkanmu pergi. Ini sulit. Sang penerjemah menyeringai dan berkata, kemiskinan kita diakui oleh dunia. Orang kaya bahkan tidak punya ponsel, apalagi melakukan panggilan jarak jauh internasional. Kalau tidak, kita tidak akan mengambil risiko sebesar itu untuk tambang minyak, kan? Sejauh yang saya tahu, sang penerjemah berpikir sejenak, mengerutkan kening, dan berkata, sepertinya hanya ibu kota orang-orang Tacheri, negara bagian Bodar, yang memilikinya. Tapi apakah kalian berani pergi? Bab 1492, Bab 1491 Perbandingan dan Kerusakan. Penerjemah, 549.690.339. Aku membawa ponselku, kata Zhao Yu sambil mengeluarkan ponselnya. Tapi sepertinya tidak ada sinyal. Tidak ada gunanya. Pu Jiayou menggelengkan kepalanya dan berkata, kami juga membawa ponsel. Namun, di tempat terpencil ini, tidak ada pangkalan komunikasi. Jadi, selain telepon satelit, telepon seluler biasa tidak ada gunanya. Mengenai hal ini, Zhao Yu sudah mengerti.
Begitu memasuki lembah Bonia, ia menyadari bahwa teleponnya telah menjadi sekadar hiasan. Kartu telepon sementara yang dipasang dinas rahasia untuknya hanya bisa digunakan di kota-kota besar di Tarstein, dan sinyalnya akan hilang jika dia pergi sedikit lebih jauh. Sebelumnya, ia telah mengujinya dengan penguat sinyal miliknya sendiri. Penguat sinyal tersebut hanya dapat memperkuat sinyal telepon seluler, tetapi tidak dapat mengatasi masalah saluran yang terblokir. Akhirnya aku mengerti apa arti kemiskinan di dunia ini, kata Zhao Yu sambil menggelengkan kepalanya. Dunia ini tidak memiliki ponsel, dan komunikasinya sangat terbelakang. Pu Jiayou menatap anggota tim eksplorasi di kejauhan, lalu mendesah setuju dengan Zhao Yu. Kalau tidak, mereka tidak akan mengambil risiko seperti itu untuk beberapa lubang minyak. Dulu saya pernah pergi ke barat laut negara saya untuk menyelesaikan sebuah misi. Di sana ada gurun beku dengan banyak sekali lubang minyak yang mirip dengan ini. Jumlah lubang minyak di sana ribuan, bahkan puluhan ribu kali lebih banyak daripada di sini. Kapten PU mengenang, saya hanya bertanya kepada penduduk setempat. Kalau ada minyak, kenapa mereka tidak mengeksploitasinya? Bisakah kau menebak apa yang dikatakan penduduk setempat? Pu Jiayou membuatnya penasaran dan memberikan jawabannya sendiri. Mereka mengatakan bahwa jumlah penyimpanan minyak ini terlalu sedikit dan tidak layak untuk ditambang sama sekali. Setelah mendengarkan ceritanya, penerjemah itu tidak dapat menahan rasa iri di matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan linglung, tidak ada salahnya tanpa perbandingan. Zhao Yu, sebenarnya, Gaoya melirik penerjemah itu, lalu segera menarik Zhao Yu ke samping dan berbisik, sebenarnya, situasi kita tidak seserius yang kamu kira. Bahkan jika kita tidak menelepon, kantor pusat akan mengetahui lokasi kita secara langsung. Jadi, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah mencari tempat yang aman dan menunggu bantuan. Dan yang perlu kamu lakukan hanya satu, yaitu tetap bersama kami. Jangan pernah berkeliaran lagi. Mendengar kata-kata Gaoya, Zhao Yu merasa sedikit lega. Baru saja dia benar-benar bertanya-tanya apakah dia perlu menggunakan alat penyamaran tak terlihat untuk menyamarkan dirinya sebagai penduduk setempat dan pergi jauh ke negara bagian Bodart sendirian untuk menemukan telepon satelit. Dari kelihatannya, misi mereka tidak serumit yang mereka kira. Meskipun mereka akan memasuki jantung Fakra, mereka hanya perlu menemukan tempat yang aman untuk bertahan hidup dan menunggu pertolongan. Akan tetapi, saat Zhao Yu baru saja sedikit rileks, dari lembah di belakangnya, suara tembakan yang menakutkan terdengar. Setelah suara tembakan, lembah itu langsung mendidih. Para prajurit yang melarikan diri di dekatnya bagaikan burung yang terkejut oleh bunyi dentingan busur panah, dan mereka mulai berlari maju seolah-olah mereka telah kehilangan nyawa. Tidak bagus, kata penerjemah itu dengan ngeri. Mereka mengejar kita lagi. Kapten, bagaimana kalau kita? Pada saat ini, Kong Suo melihat ke medan yang sempit dan menyarankan kepada Pu Jiayou dengan suara rendah, mari kita cari tempat yang cocok dan meledakkan lembah itu. Tidak ada gunanya. Tanpa diduga, telinga penerjemah itu sangat tajam dan benar-benar mendengar kata-kata Kong Suo. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada gunanya bagimu untuk meledakkan tempat ini. Lembah ini sejajar dengan lorong di luar gerbang selatan, dan jarak di antara keduanya hanya beberapa ratus meter. Sang penerjemah memberi isyarat dengan cemas dan berkata, ledakkan tempat ini. Mereka masih akan datang dari sisi lain untuk mengejar kita. Ini, Pu Jiayou dan Kong Suo saling memandang, mencoba mencari ide. Sepertinya hanya ada satu cara, kata Zhao Yu dengan serius. Zhao Yu selalu menang secara mengejutkan, jadi ketika dia mengatakan itu, dia segera menarik perhatian anggota tim eksplorasi, dan semua orang menoleh untuk melihatnya. Bang! Pada saat itu, suara tembakan semakin dekat. Apa yang kau tunggu? Lari! Zhao Yu tiba-tiba berteriak sekuat tenaga, lidahnya hampir terjulur keluar. Lari! Setelah berkata demikian, dialah orang pertama yang berlari maju, tak lupa menarik penerjemahnya. Sakit! Semua orang terkejut dan segera berlari mengejar Zhao Yu. Bang! Musuh terus mengejar mereka dan bertekad untuk menang.
Setelah berlari lebih dari 100 meter, mereka tidak hanya tidak kehilangan musuh, tetapi peluru yang ditembakkan ke arah mereka menjadi semakin terkonsentrasi. Saat peluru melesat lewat, beberapa prajurit setempat tertembak dan jatuh ke tanah. Akibatnya yang lain makin ketakutan dan panik, berlarian makin panik. Ini tidak akan berhasil. Pada saat yang genting, Guanying mengarahkan senjatanya ke Kapten PU dan berkata, "Kita membawa begitu banyak orang bersama kita. Kita tidak bisa berlari lebih cepat dari mereka. Kapten, aku akan maju ke barisan belakang." Dia menunjuk senapan runduknya. "Tembak mereka beberapa kali dan mereka tidak akan berani mengejar kita dengan ganas lagi." Benar, Yang Feng, yang berada di sampingnya, juga mengambil senapan runduk dan meminta izin. "Baiklah." Pu Jiayou segera memerintahkan, "Aku akan tinggal bersama kalian. Gaoya, bawa tim eksplorasi, detektif Super Zhao, dan yang lainnya dan pergi dulu." Ya, Gaoya segera setuju dan segera melindungi tim eksplorasi saat mereka terus maju. Yang Feng dan Guanying, di sisi lain, dengan cepat menemukan tempat yang nyaman untuk menembak dan mengambil posisi. Seperti yang diduga, musuh sedang mengejar. Begitu mereka siap, sekelompok orang muncul di balik bayang-bayang lembah. Melalui peralatan penglihatan malam di teropong, keduanya dapat melihat dengan jelas pakaian musuh. Dari pakaian dan senjata mereka, dapat diketahui bahwa orang-orang ini adalah musuh yang telah menyerang desa. Karena mereka telah menyerang di sini, itu berarti mereka telah menguasai desa sepenuhnya. Karena hari sudah malam, musuh yang mengejarnya tidak dapat membidik dengan tepat. Ia hanya mengejar dan menembak, tidak peduli kemana peluru akan mengenai sasaran. Namun, saat mereka mengejar, Yang Feng dan Guanying yang jago menembak jitu, malah melepaskan tembakan. Degup, 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 degup. Dengan dua tembakan yang berbeda, dua musuh di depan tertembak ke tanah. Wah, musuh lainnya terkejut. Mereka mengira musuh telah dikalahkan sepenuhnya. Bagaimana mungkin mereka mengira akan mendapat serangan balik? Degup, 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 degup. Setelah dua bunyi berikutnya, dua musuh lainnya jatuh ke tanah lagi. Senapan runduk itu sangat kuat. Setelah membunuh musuh, tempat kejadian dipenuhi darah. Wah wah wah. Kali ini, musuh tak bisa lagi tenang. Sebagian dari mereka cepat-cepat bersembunyi di balik batu, sementara yang lain mundur beberapa langkah. Akhirnya, suara tembakan mengerikan lainnya terdengar. Darah menyembur dari musuh yang hendak berbalik menghindar, dan mayatnya jatuh ke tanah. Degup, degup. Setelah bunyi berikutnya, musuh yang bersembunyi di balik batu, yang mengira dirinya tidak dalam bahaya, tiba-tiba berteriak. Ternyata peluru telah menghancurkan batu di depan wajahnya, dan batu yang meledak telah menembus wajah dan matanya. Dia sangat kesakitan sehingga dia tergeletak di tanah, merintih kesakitan dan berguling-guling. Bang, bang bang bang. Suara tembakan senapan runduk yang mengerikan itu kembali terdengar beberapa kali, menyasar para musuh yang berusaha bersembunyi hingga menangis memanggil orang tuanya. Akhirnya, di bawah tekanan kematian yang sangat besar, mereka tidak dapat menahannya lagi. Mereka semua berbalik dan berlari, terpaksa mundur. "Ayo pergi." Pu Jiayou melihat semuanya dengan teropong penglihatan malamnya. Setelah menyadari bahwa musuh telah mundur, dia segera melambaikan tangan kedua anggota tim dinas rahasia dan berkata, "Ayo cepat pergi. Mereka untuk sementara tidak berani mengejar. Cepatlah." Setelah menerima perintah, Yang Feng dan Guanying segera menyingkirkan senapan runduk mereka dan berlari menuju lembah. Pu Jiayou mengikuti dari belakang untuk melindungi mereka. Tanpa diduga, saat Pu Jiayou berbalik, dia tiba-tiba mendengar suara aneh datang dari atas kepalanya. Hah! Dia segera mendongak dengan waspada, tetapi hanya ada tebing di puncak lembah, jadi tidak mungkin ada orang di sana. Dia segera menggunakan teleskop penglihatan malam untuk memeriksa lagi, tetapi dia tetap tidak melihat apapun. Pu Jiayou mengernyitkan alisnya sedikit. Firasat buruk melintas di benaknya. Dia jelas mendengar ada sesuatu yang tinggi di langit, tetapi mengapa dia tidak bisa melihatnya? Tak berdaya, Kapten PU tak berpikir panjang dan segera berangkat bersama anggota timnya. Beberapa detik setelah dia pergi, dia mendengar suara dengungan samar yang berasal dari lembah.
Itu adalah suara dengungan kecil dan ringan. Bab 1493, Bab 1492 Peringatan Darurat. Tepat saat Pu Jiayou dan anak buahnya berhasil mengusir musuh, Zhao Yu dan anak buahnya telah bergegas keluar lembah bersama banyak prajurit yang kalah, dan menuruni lereng. Namun, sebelum mereka bisa mencapai ujung lereng, mereka tiba-tiba melihat semburan cahaya datang dari depan. Saat cahaya itu semakin dekat, mereka mendengar suara tembakan yang mengerikan. Ketuk 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 ketuk, tut, tut, tut. Suara tembakan terdengar sangat terang di malam yang gelap, dan sangat menakutkan. Setelah beberapa kali tembakan, terdengar teriakan di ruang terbuka di depan gunung. Zhao Yu memiliki penglihatan malam, jadi dia bisa melihat dengan jelas. Ternyata ada dua jeep yang melaju dari sisi kiri jalan pegunungan, dan orang-orang di jeep tersebut menembaki kerumunan dengan senapan. Tak perlu dikatakan lagi, orang-orang ini pastilah musuh yang datang dari lorong lain. Ini adalah irama yang benar-benar kejam. Berhenti. Melihat tembakan musuh, Gao Ya segera menghentikan semua orang dan mencoba menghindar ke kanan. Namun, kedua jeep itu memiliki lampu sorot. Selama lampu sorot itu menyinari orang, mereka akan terkena tembakan acak dari jeep. Tidak lama kemudian, jeep melewati para prajurit di ruang terbuka dan mengarahkan lampu sorotnya ke arah Zhao Yu dan yang lainnya. Hati-hati, tidak, teriak Gao Ya kepada tim penjelajah, cepat cari tempat berlindung. Setelah semua orang mendengar ini, mereka segera mencari tempat berlindung dengan panik. Namun, mereka berada di lereng bukit yang tandus, dan tidak ada tempat berlindung sama sekali. Jeep itu melaju sangat cepat, dan dalam sekejap mata, ia telah mencapai puncak bukit. Mereka semakin dekat dengan Zhao Yu dan yang lainnya. Cepatlah! Zhao Yu tiba-tiba berteriak pada Gao Ya dan anggota tim dinas rahasia lainnya, kalian lindungi aku. Kemudian, Zhao Yu segera berlari menuruni bukit. Melihat hal ini, Gao Ya dan anggota tim lainnya segera menembaki jeep tersebut. Jeep pertama berdenting karena terkena peluru, membuat musuh ketakutan dan mundur ke dalam mobil. Mobil tersebut juga miring ke samping. Akan tetapi, mobil kedua tiba-tiba datang dari belakang dan menyorotkan lampu sorotnya ke arah Zhao Yu, tampak hendak menembak. Sangat buruk. Gao Sang berteriak dan segera berbalik, tetapi sudah terlambat. Selama musuh melepaskan tembakan, Zhao Yu akan mati. Akhirnya, sesuatu yang aneh terjadi. Lampu sorot di kedua jeep menyala bersamaan. Segera setelah itu, suara tembakan terdengar dalam kegelapan, dan bunyi peluru yang mengenai logam bisa terdengar. Brengsek! Gao Ya segera meraih senjatanya dan berlari ke arah jeep seperti orang gila. Wu Diqiu mengikutinya dari dekat. Saat itu, mereka berdua mengira Zhao Yu telah tewas terkena tembakan musuh, namun saat mereka bergegas menghampiri, mereka terkejut karena bukan hanya Zhao Yu selamat, melainkan semua musuh di dalam jeep telah tewas. Ini tidak mungkin, kan? Setelah memastikan bahwa semua musuh telah mati, Gao Ya tidak dapat mempercayai matanya. Dia yakin bahwa bahkan para ahli tingkat atas di tim dinas rahasia tidak dapat melakukannya dengan cekatan dan indah. Tentu saja, dari sudut pandang Zhao Yu, keterkejutan Gao Ya tidaklah mengherankan, karena dia hanya menggunakan alat pengacau daya lama dan alat penglihatan malam. Karena Zhao Yu sudah bersenang-senang, dia bahkan tidak menyia-nyiakan baju anti peluru yang tak terlihat itu. Dia dengan mudah menghancurkan dua mobil musuh. Keren sekali. Begitu Gao Ya melihat mobil itu, dia melambaikan tangan dengan penuh semangat kepada teman-temannya dan meminta mereka untuk masuk. Zhao Yu juga sangat bersemangat. Dia segera membuka pintu salah satu jeep dan hendak menyeret mayat itu keluar dari mobil. Namun, pada saat ini, sistem dalam pikirannya tiba-tiba menyalakan lampu merah. Lampu merah berkedip beberapa kali dengan cepat dan bahkan membunyikan alarm. Ini. Pada awalnya, Zhao Yu mengira itu adalah alarm dari detektor tak kasat mata, tetapi setelah melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa antarmuka dan layar detektor tak kasat mata itu benar-benar berbeda. Ada sebuah cakram elektronik besar seperti target di atasnya, dan sebuah titik merah bergerak perlahan di tengah cakram itu. Oh, Zhao Yu tiba-tiba teringat bahwa benda ini adalah alat khusus yang disebut alarm darurat.
Yang disebut alarm darurat adalah perangkat yang secara otomatis akan berbunyi ketika Zhao Yu mengalami ledakan, atau ketika seseorang membidiknya dari jarak jauh. Sudah lama tidak muncul. Terakhir kali muncul adalah saat kasus pembunuhan tergesa-gesa di Jinsong. Bagaimana dia? Target besar ini. Persetan. Zhao Yu tiba-tiba menyadari bahwa sasaran itu kemungkinan besar berarti seseorang tengah membidiknya dengan senapan runduk. Benar sekali. Titik merah itu perlahan bergerak ke arah tengah target. Begitu titik itu berada di tempatnya, itu berarti. Tiba-tiba, Zhao Yu tidak punya waktu untuk berpikir lagi. Melihat titik merah itu akan mengenai sasaran, dia dengan cepat berguling ke depan dan melompat keluar dari mobil. Akibatnya, tepat saat dia melompat, sebuah lubang peluru muncul di pintu. Puff! Suara peluru itu tidak keras, tetapi daya tembusnya sangat kuat. Peluru itu benar-benar menembus pintu dan menancap di ban. Apa itu? Benar-benar ada penembak jitu. Saat Zhao Yu berguling-guling di tanah, sebuah pertanyaan aneh tiba-tiba muncul di benaknya. Ia bertanya-tanya apakah ia akan terbunuh oleh senapan runduk, atau apakah ia akan memicu bola evakuasi darurat untuk melindungi dirinya dari bencana, jika tidak ada alarm darurat. Persetan. Detik berikutnya, Zhao Yu memarahi dirinya sendiri. Apa-apaan ini? Kenapa kamu masih punya waktu untuk memikirkan ini? Dia segera bangkit dari tanah, pergi ke sisi lain mobil, dan membuka pintu kursi pengemudi. Meskipun situasinya kritis, Zhao Yu mengerti bahwa area di sekitar bukit itu sangat luas. Jika mereka meninggalkan mobil, mereka hanya akan menjadi sasaran tembak bagi penembak jitu. Bagaimanapun, jumlah alarm darurat terbatas. Mereka bisa menyelamatkannya sekali atau dua kali, tetapi tidak terlalu sering. Oleh karena itu, hal terpenting sekarang adalah meninggalkan tempat yang merepotkan ini sesegera mungkin. Bang! Tepat saat Zhao Yu hendak masuk ke dalam mobil, senapan runduk itu kembali berbunyi. Peluru itu memecahkan salah satu jendela mobil dan mengenai bagian belakang kursi pengemudi. Wah, Zhao Yu terkejut dan segera bersembunyi di samping pintu mobil. Zhao Yu, ada apa? Tepat saat itu, terdengar suara anggun dari mobil di sebelah mereka. Kenapa kalian tidak menyetir? Pada saat itu, Gao Ya sudah menyeret mayat pria itu dari kursi pengemudi mobil lain keluar dari mobil. Tepat saat dia hendak masuk ke dalam mobil untuk menyalakan mesin, dia tiba-tiba melihat Zhao Yu keluar dari mobil dan bertanya. Diam, hei! Zhao Yu berteriak cepat, turun. Ada penembak jitu. Apa? Namun, tepat saat Gao Ya menanyakan pertanyaan itu, sebuah peluru tiba-tiba melesat keluar dan mengenai atap mobil di sampingnya. Peluru itu menembus atap dan melesat melewati tubuhnya. Ah! Gao Ya terkejut. Seperti Zhao Yu, dia bersembunyi di balik pintu mobil. Bagaimana? Bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja? Dari sudut pandang Zhao Yu, dia tidak dapat melihat situasi Gao Ya, jadi dia segera bertanya karena khawatir. Aku baik-baik saja, kata Gao Ya sambil menggertakkan giginya. Tembakan itu terjadi dari pukul 2, setidaknya 300 meter jauhnya. Dan, Zhao Yu menambahkan, seharusnya hanya ada satu penembak jitu. Kemudian, sesuatu yang menyedihkan terjadi. Tepat saat Zhao Yu selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat deretan lampu mobil menyala ke arah penembak jitu. Di bawah lampu mobil, dia bisa melihat kerumunan yang bergerak. Jelaslah bahwa pasukan utama musuh telah tiba. Bab 1494, Bab 1493 Panggilan Aneh. Sial, melihat mobil musuh berdatangan satu demi satu, dengan jumlah orang yang semakin banyak, Zhao Yu punya firasat buruk. Jika mereka menyerbu dan mengepung rakyatnya sendiri, mungkin tidak ada cara untuk membalikkan keadaan. Apa yang harus dilakukan? Zhao Yu berpikir cepat. Untuk saat ini, dua jeep di sampingnya dan Gao Ya jelas merupakan satu-satunya harapan mereka. Hanya kedua mobil ini yang mungkin bisa membawa mereka keluar dari bahaya. Tetapi, bagaimana ia harus menghadapi penembak jitu yang bersembunyi di kegelapan? Selama ia dan Gao Ya mencoba mengemudi, mereka akan ditembak oleh penembak jitu. Persetan, saya tidak peduli. Dengan tergesa-gesa, Zhao Yu membuka pintu untuk kedua kalinya dan membantu pengemudi yang sudah meninggal itu keluar dari mobil.
Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan masuk ke dalam mobil. Dia memutar kunci mobil dan ingin menyalakan mobil. Pada akhirnya, tepat saat ia mengulurkan tangan, alat peringatan dini di kepalanya berbunyi lagi. Kali ini, alarm berbunyi sangat cepat. Titik cahaya di layar bahkan telah bergerak ke sasaran. Persetan, Zhao Yu mengumpat dan segera mundur. Sebuah peluru masuk ke dalam mobil dan mengenai jok yang dinaikinya. Jika dia tidak menghindar dengan cukup cepat, tembakan ini akan berakibat fatal. Zhao Yu berkeringat dingin. Diam-diam dia melihat ke kejauhan melalui jendela yang pecah. Meskipun penglihatan malamnya yang tak kasat mata masih berfungsi, dia masih tidak bisa melihat posisi penembak jitu itu dengan jelas. Sepertinya, dia harus menambahkan teleskop, kan? Memikirkan hal ini, Zhao Yu cepat-cepat mengetuk bilah perangkat, siap menggunakan teropong untuk mengamati posisi penembak jitu secara tepat. Pada akhirnya, tepat di saat kritis ini, saku Zhao Yu tiba-tiba bergetar. Dengung, dengung, dengung. Apa yang sedang terjadi? Zhao Yu awalnya tidak bereaksi, tetapi terkejut. Sedetik kemudian, dia menyadari bahwa ponselnya yang berdering. Apa? Untuk sesaat, Zhao Yu sedikit bingung. Ponselnya tidak memiliki sinyal sama sekali, jadi mengapa tiba-tiba berdering? Apakah Anda tidak sengaja menyetel alarm? Seharusnya. Merasakan getaran ponselnya semakin cepat, Zhao Yu tidak punya pilihan selain mengeluarkannya. Namun, ketika dia melihat layar yang berkedip, dia mengangkat alisnya karena terkejut. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Mengapa ponselnya menampilkan bahwa seseorang meneleponnya? Dan, ide pemanggil menunjukkan nomor telepon panjang dengan beberapa angka 0 di depan. Apakah ini layanan pelanggan? Kapten, Kapten, tepat saat Zhao Yu terkejut mendengar panggilan itu, Gao Ya sudah menghubungi Pu Jiayou dan yang lainnya melalui walkie-talkie. Jelas, Gao Ya punya niat yang sama dengannya. Dia ingin segera membawa dua jeep itu ke tim eksplorasi. Jika dia ingin mencuri mobil itu, dia harus berhadapan dengan si penembak jitu. Tim dinas rahasia memiliki dua senapan runduk, tetapi keduanya bersama Yang Feng dan Guan Ying. Gao Ya mencoba menghubungi Kapten Pu dan meminta Yang Feng dan Guan Ying untuk melindunginya. Ini, alis Zhao Yu terangkat ke atas kepalanya. Sepertinya panggilan itu bukan dari tim dinas rahasia. Lalu, siapa itu? Dengan rasa ingin tahu yang kuat, Zhao Yu menekan tombol jawab dan menempelkan telepon ke telinganya. Hai, sayangku yang manis, bisakah kau tahu siapa aku? Tanpa diduga, setelah mengangkat telepon, suara wanita yang bersemangat dan bahkan agak gugup terdengar melalui telepon. Wakha, Zhao Yu hampir menjulurkan lidahnya. Dia tidak menyangka bahwa ponsel itu benar-benar berfungsi. Siapa kamu? Kamu menekan. Dia ingin mengatakan, kamu salah menekan nomor, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, itu tidak benar. Ini konyol. Jika seseorang salah menelepon, mereka tidak akan bisa berbicara bahasa Mandarin, kan? Akan tetapi, mengapa bahasa Mandarin wanita ini masih belum lancar? Wah, apakah kemampuan bahasa Mandarinku meningkat lagi? Wanita di ujung telepon berkata dengan gembira, Anda benar-benar tidak tahu, detektif Tiongkok saya. Aku akan memotong. Mendengar kata-kata, detektif Super China, China Yu akhirnya menyadari siapa wanita itu. Dia adalah kakak senior Prancis Tukiang, Hua. Ini. Apakah mereka melihat hantu hidup? Kak, aku tidak sedang bermimpi, kan? Kamu, tidak. Zhao Yu segera bertanya, di mana kamu sekarang? Kamu baik-baik saja. Tentu saja, aku di Paris yang romantis. Oh, maaf. Tiba-tiba Juliet teringat sesuatu, dan dia pun buru-buru meminta maaf. Aku lupa soal perbedaan waktu. Di tempatmu masih tengah malam, kan? Aku benar-benar minta maaf. Wow, bahasa Mandarinmu benar-benar membaik. Zhao Yu tak kuasa menahan diri untuk memujinya. Ia kemudian teringat kebingungannya dan segera bertanya, Kak, apakah kamu yakin meneleponku? Ponselku, bagaimana bisa tersambung? Kapten, penembak jitu ada di pukul 2. Pada saat ini, Gao Ya, yang berada di sebelahnya,
buru-buru berkata ke walkie-talkie-nya, sekelompok besar musuh datang pukul 1. Jadi, Zhao Yu dan aku butuh perlindungan jarak jauhmu, sehingga kami bisa berkendara untuk membantu. Hai sayang, apakah kamu sudah tahu apa yang akan kukatakan, jadi kamu berbicara tidak jelas sebelumnya. Kata Juliet dengan antusias melalui telepon, tada-tada. Kamu sudah menebaknya lagi, kasus pembunuhan dengan lukisan cat minyak yang telah meresahkan polisi Prancis selama bertahun-tahun akhirnya terpecahkan. Wah, gimana? Seru banget. Kamu nggak seneng? Petik 2 petik 2. Dalam sekejap, pikiran kacau Zhao Yu berubah menjadi hitam. Apa ini? Alasan aku memberitahumu saat pertama kali, kata Juliet bersemangat, adalah karena kau benar. Pembunuh sebenarnya adalah seorang ahli. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa seorang pria yang begitu terkenal dan sok suci akan menjadi pembunuh sebenarnya dalam kasus pembunuhan lukisan cat minyak. Tapi, dia tidak melakukannya sendirian. Dia melakukannya dengan 2 orang muridnya, dan ada hubungan yang tidak normal antara dia dan kedua muridnya. Itu terlalu tidak normal. Wow, apa-apaan? Zhao Yu tercengang oleh kilatan Juliet yang tiba-tiba. Otaknya mengalami korsleting, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa detik, ia tersentak berdiri, meraih ponselnya, dan berteriak pada Juliet, kakak, sekarang bukan saatnya bicara. Dengarkan aku dalam bahaya sekarang. Kau harus menolongku dengan cepat. Pada akhirnya, Zhao Yu baru setengah jalan menjalani hukumannya ketika musuh yang mengejarnya dari kejauhan melepaskan tembakan. Peluru melesat lewat dan mengenai jeep, menimbulkan suara berdenting. Zhao Yu memegangi kepalanya dan berjongkok, lalu terus berteriak pada Juliet, aku tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana kita bisa berbicara di telepon? Jadi, bantu aku menghubungi Miao Kun sekarang. Aku ingin berbicara dengannya. Wow, sebentar. Zhao Yu berbicara begitu cepat sehingga Juliet tidak dapat memahaminya. Setelah berkonsultasi dengan penerjemah, dia berkata dalam bahasa Mandarin yang kaku, Zhao Yu, saya mendengar suara tembakan. Apakah Anda sedang menulis kasus lain? Ding ding ding. Beberapa peluru melesat, tidak hanya memecahkan kaca mobil, tetapi juga menghancurkan kaca spion. Pecahan kaca berhamburan ke seluruh tubuh Zhao Yu. Tolonglah, kakak, aku tidak sedang menyelidiki kasus, aku sedang mempertaruhkan nyawaku. Jika kau tidak menolongku, aku akan mati. Zhao Yu mengulang apa yang baru saja dikatakannya. Hei, Zhao Yu. Pada saat ini, Gao Ya akhirnya menyadari ada yang tidak beres dan bertanya dengan keras, apa yang sedang kamu lakukan? Dengan siapa kamu berbicara? Ponselku. Zhao Yu menunjuk ponselnya. Ada sinyal, dan mereka datang dari Prancis. Yah, setelah dia mengatakannya dengan penuh semangat, dia dengan takut-takut menambahkan, apakah kamu percaya padaku? Bab 1495, jangan mengutuk. Hei, apa kau mendengar sesuatu? Tenangkan dirimu, kakak, teriak Gao Ya, cepatlah. Kapten PU dan yang lainnya sudah bersiap. Kita akan segera datang begitu mereka melepaskan tembakan. Mengerti? Tapi, Zhao Yu bertanya cepat, di mana penembak jitu itu? Bagaimana dengan penembak jitu itu? Begitu kita masuk ke mobil, kita akan ditembak. Apa, ada penembak jitu? Tanya Juliet dengan keras. Jangan khawatir. Gao Ya melambaikan tangannya dan berteriak, Guanyin telah menemukan penembak jitu itu. Dia akan menekan penembak jitu itu dengan tembakan. Cepatlah bersiap. Ini satu-satunya kesempatan kita. Ingat, begitu pistol berbunyi, masuk ke mobil. Oke. Zhao Yu mengangguk, lalu berbalik dan membuka pintu lagi, siap untuk masuk. Namun, melihat telepon di tangannya, dia bingung. Meskipun dia tidak tahu apa maksud panggilan Juliet, atau mengapa dia bisa mengangkat teleponnya. Namun, dia tahu bahwa Juliet mungkin bisa membantu mereka menghubungi Miao Kun dan dinas rahasia, sehingga mereka bisa saling berhubungan. Tetapi identitas Juliet agak istimewa, dan Zhao Yu tidak tahu apakah dia bisa menceritakan semuanya tentang situasi tersebut. Dia telah mengikuti tim Secret Service di Vaklia. Bagaimanapun,
dia masih harus merahasiakannya dari media internasional. Jika Juliet mengetahuinya, bukankah itu buruk? Apa yang harus dilakukan? Haruskah dia mengatakan yang sebenarnya pada Juliet dan memintanya menghubungi Miao Kun untuk meminta bantuan? Atau haruskah dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Dengan semua alasan ini, suasana hati Zhao Yu menjadi sangat rumit. Ini adalah pertama kalinya dia tidak dapat membuat keputusan. Zhao Yu, Juliet berbicara lagi di telepon. Dia mengoreksi pilihan kata-kata Zhao Yu dengan sangat serius. Kamu baru saja menyebutkan F*King, Prancis. Aku tahu kata F*King tidak memiliki arti yang baik. Itu penghinaan, seperti cara kita mengumpat ibu orang lain. Aku tidak menyukainya. Aku pergi. Zhao Yu menjadi gila. Dia segera meraih saku bagian dalam bajunya dan mengeluarkan headphone-nya. Ketika dia memasang headphone di telinganya dan meletakkan ponselnya di saku, dia akhirnya melepaskan tangannya. Aku tidak mengumpat, aku hanya mengatakannya. Aku tidak bermaksud mengumpat Prancis, tapi Zhao Yu menjelaskan, itu semacam seruan, yang berarti panggilan teleponmu dari Prancis agak tidak masuk akal, mengerti? Tidak mungkin. Gao Ya menatap tatapan misterius Zhao Yu dan berpikir bahwa Zhao Yu ketakutan setengah mati. Ekspresinya menjadi semakin malu. Kamu baru saja menyebutkan senapan runduk dan mobil. Oh, kamu juga memintaku untuk menghubungi Miao betina. Sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Juliet bertanya dengan khawatir, cepat, ceritakan tentang situasimu dan lihat apakah aku bisa membantu. Bang, bang, bang. Saat Juliet berbicara, suara tembakan terdengar dari bukit. Peluru melesat ke arah musuh yang datang dari sisi lain, menjatuhkan beberapa orang. Zhao Yu tahu bahwa ini adalah sinyal bagi Pu Jiayou dan yang lainnya untuk mulai melindunginya. Ketika suara tembakan terdengar, dia tidak berani berbicara dengan Juliet lagi. Dia dan Gao Ya segera membuka pintu dan masuk ke mobil, bersiap untuk menyalakan mesin di tengah kekacauan. Namun, saat Zhao Yu hendak memutar kunci beberapa kali, alarm darurat di kepalanya kembali berbunyi. Gambar target yang dibidik muncul lagi di antarmuka di otaknya. Persetan. Zhao Yu merasa tertekan, jadi dia harus kembali. Pada akhirnya, peluru penembak jitu menembus mobil dan mengenai jok mobil. Aduh, tepat saat Zhao Yu keluar dari kokpit, terdengar jelas suara peluru penembak jitu yang datang dari mobil di sebelahnya. Oh, saat peluru ditembakkan, teriakan Gao Ya terdengar. Kemudian, dia jatuh dari kereta. Hei, Gao, kamu. Zhao Yu melihat Gao Ya berguling-guling di tanah dan menggunakan punggungnya untuk menopang dirinya sendiri di pintu mobil lagi, dan dia merasa lega. Tampaknya Gao Ya terluka, tetapi cederanya tidak fatal. Tidak. Gao Ya menutup telinganya yang berdarah dan berkata, dia sama sekali bukan penembak jitu. Sambil berkata demikian, dia segera mengambil walkie-talkie dan melapor kepada Pu Jiayou. Pada saat ini, di bawah tembakan gencar dari anggota tim dinas rahasia, para prajurit yang hendak menyerbu semuanya terpaksa mundur, dan tidak ada seorang pun yang berani maju. Namun, mereka mendapat dukungan dari konvoi di belakang mereka dan penembak jitu yang kuat sebagai cadangan. Mereka tidak dapat bertahan lama. Dengarkan aku. Zhao Yu menggunakan kesempatan ini untuk berteriak pada Juliet di telepon, kakak, ini urusanku. Terlalu jauh untuk memuaskan dahagamu saat ini. Jika kamu benar-benar ingin membantuku, bantu aku menghubungi Miao Kun. Aku ingin berbicara dengannya. Oh, baiklah. Juliet menyadari keseriusan situasi itu dan berjanji kepada Zhao Yu, aku akan mengirim seseorang untuk menelepon sekarang. Saat panggilan dialihkan, kamu dapat menggunakan ponselku untuk berbicara langsung dengannya. Juliet telah mengucapkan sisa kalimatnya dalam bahasa Prancis, tetapi karena Zhao Yu membawa seorang penerjemah, dia masih dapat mendengarnya dengan jelas. Tapi, setelah Juliet memberi perintah, dia berkata lagi kepada Zhao Yu, detektif Tiongkok, coba ku tebak, apakah kamu dihadang oleh penembak jitu di belakang mobil? Benar, Zhao Yu tidak punya waktu untuk berdebat dengannya, jadi dia segera mengangguk. Apakah mobil itu masih bisa dikendarai? Tanya Juliet lagi. Ya,
Aku bisa. Mungkin masih bisa dibuka. Zhao Yu berkata singkat, lalu menambahkan dengan hati-hati. Peluru dapat menembus mobil. Benar. Mobil jenis apa itu? Sebuah jeep, sedikit lebih besar dari yang normal, dan ada kontainer di belakangnya. Zhao Yu menjawab dengan jujur, tetapi dia tidak tahu apa yang dimaksud Juliet. Kemana kamu pergi? Juliet cemberut dan berkata, cepat dan periksa apakah rem tangan menyala. Hah? Kenapa? Zhao Yu masih bingung. Kenapa kamu melihat rem tangan? Dorong kereta, kata Juliet, semoga Tuhan memberimu kekuatan. Dia menggunakan mobil sebagai tameng dan mendorongnya. Setelah dia mendorong bagian belakang kanan mobil ke posisi sejajar dengan penembak, dia tidak bisa lagi menembak ke arah pengemudi. Kalau begitu, kamu bisa mengendarai mobilnya. Wah, pintar. Zhao Yu memikirkan kata-kata Juliet dengan saksama, dan merasa bahwa kata-kata itu sangat praktis. Namun, ketika dia mengamati medan dengan saksama, dia tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepalanya dan berkata dengan muram, aku tidak bisa, kakak. Itu adalah tanjakan yang sangat tinggi. Dan aku adalah satu-satunya orang yang hidup di sini. Apa yang mengejutkannya? Juliet sama sekali tidak kecewa. Dia bertanya dengan penuh semangat, kamu satu-satunya orang yang hidup, yang berarti ada orang yang sudah meninggal. Ya. Zhao Yu tidak yakin apakah Juliet mencoba menipunya agar mengatakan kebenaran, jadi dia tidak berani berbohong. Namun, Juliet cukup pintar untuk bertepuk tangan dan berteriak, pada saat seperti ini, apa yang masih kamu khawatirkan? Sialan, sialan. Bab 1496, apa alasannya? Tut, tut, tut. Zhao Yu tidak begitu mengerti mengapa Jeep Valkyrie mengeluarkan suara seperti traktor. Tetapi apapun yang terjadi, dia tetap menyalakan mobilnya. Benar saja, di bawah instruksi kakak senior Tuspir, dia memasukkan pengemudi yang terseret keluar mobil kembali ke kursi pengemudi dan menggunakan mayat itu sebagai tameng. Penembak jitu itu mencoba menembak beberapa kali, tetapi pelurunya semua terhalang oleh mayat. Zhao Yu tidak memiliki pola target alarm darurat lagi dalam benaknya. Dia tidak menyangka trik ini benar-benar berhasil. Setelah menyalakan mobil, Zhao Yu mempercepat lajunya dan melaju ke sisi kanan Jeep Gaoya, menghalangi mobil dari penembak jitu. Gaoge, cepat, teriaknya pada Gaoya, cepat dan jalan. Cepat. Bang, saat Zhao Yu berteriak, penembak jitu di kejauhan mulai menembaki dia seperti orang gila lagi, memecahkan semua jendela di sebelah kanan. Peluru meledak di dalam mobil, dan itu menakutkan. Dengan cepat, penembak jitu itu melihat bahwa dia tidak dapat mengenai Zhao Yu, jadi dia mengarahkan senjatanya untuk membidik ban jeep, mencoba memecahkannya untuk membatasi pergerakan jeep. Pada saat itu, Yang Feng dan Guan Ying yang berada di atas bukit melepaskan tembakan satu demi satu. Zhao Yu tidak tahu apakah mereka mengenai penembak jitu itu, tetapi jeepnya tiba-tiba menjadi tenang dan tidak lagi ditembak. Gaoya telah menyalakan jeepnya dan kedua mobil melaju menanjak bukit. Elegan, suara bingung Juliet terdengar lagi dari headphone Zhao Yu. Apakah itu nama kode, nama seseorang, atau pujianmu untuk seseorang? Kak, Zhao Yu mendesaknya, di mana Miao Kun? Apakah kau berhasil menghubunginya? Aku menghubunginya, aku menghubunginya. Bagaimana? Apakah kau lolos dari bahaya? Tanya Juliet dengan khawatir. Ini hanya sementara, kata Zhao Yu, berusaha sekuat tenaga mengendalikan mobilnya. Idemu berhasil, terima kasih. Sama-sama, tanya Juliet dengan rendah hati, sayang, aku tidak bisa menemukan ponselmu. Bisakah kau memberitahuku di mana kau sekarang? Mungkin, aku bisa lebih membantumu. Lupakan, Zhao Yu bergumam dalam hatinya. Dia merasa Juliet memiliki motif tersembunyi. Karena itu, dia segera mengganti topik dan bertanya. Ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan bahwa kasus pembunuhan dengan lukisan cat minyak telah terpecahkan. Siapa pembunuhnya? Jin Caesar. Apakah kau pernah mendengarnya? Juliet jelas bersemangat saat kasus itu disebutkan. Dia adalah perwakilan dari vanguard idealisme Prancis. Dia berusia 67 tahun ini. Aku tidak menyangka dia adalah pembunuh yang kejam dan bejat.
Ini pertama kalinya saya menemukan sesuatu seperti ini. Seni benar-benar dapat digunakan sebagai alasan untuk membunuh. Kuncinya adalah, bagaimana kamu menangkapnya. Meskipun situasinya kritis, Zhao Yu masih sangat penasaran. Wow, hebat sekali. Juliet mungkin menyadari bahwa Zhao Yu bisa mengerti bahasa Perancis, jadi dia berkata dalam bahasa Perancis, kami sudah memperhatikannya selama penyelidikan pertama, tetapi dia punya alibi yang jelas, jadi kami menyingkirkannya dari daftar tersangka. Tetapi, ketika kami sedang menyelesaikan kasus tersebut, salah satu asisten saya menemukan masalah yang sangat menarik, kata Juliet, alibi Jean Caesar terlalu sempurna. Setiap kali dia terbunuh, dia selalu berada di pameran seni atau pesta dansa. Setiap kali, itu adalah acara berskala besar yang menarik banyak perhatian. Oh, ucapan Juliet langsung membangkitkan hasrat Zhao Yu. Ia segera berkata, ini memang kebetulan. Lalu, apakah kedua siswa yang ia kendalikan dari jarak jauh yang melakukan ini? Tidak, itulah kuncinya, kata Juliet bersemangat. Set kasus pembunuhan dengan lukisan cat minyak itu begitu sempurna sehingga itu pasti merupakan hasil karya seorang maestro berpengalaman. Jika itu seorang pelajar, itu tidak mungkin. Awalnya, saya juga kesulitan dengan ini, tetapi saya menemukan detail yang membuat seluruh kasus terungkap. Apa? Rincian apa? Tanya Zhao Yu. Aktivitas yang dihadiri Jean Caesar pada saat kejahatan terjadi semuanya adalah tempat umum yang gelap dan bising, bukan tempat formal seperti upacara penghargaan atau panggung pidato, yang terang benderang. Jadi, katanya, apa? Tepat saat Zhao Yu mendengarkan bagian paling penting, tiba-tiba tidak ada suara di headphone-nya. Mustahil. Apakah kamu sedang bermain? Dia segera melihat ke bawah ke ponselnya dan mendapati bahwa tidak ada sinyal di ponselnya. Headphone-nya juga mati. Aku pergi. Apa yang sedang terjadi? Zhao Yu melihat ke kiri dan ke kanan, bertanya-tanya apakah itu karena posisinya telah berpindah, dan yang ada hanyalah sinyal dari tempat dia berada tadi. Ini, berderit. Dalam sekejap mata, kedua jeep itu sudah tiba di depan satuan tugas khusus dan tim eksplorasi. Gao Ya tiba-tiba berhenti di depan semua orang. Akan tetapi, Zhao Yu terlalu lambat menginjak rem, sehingga ia menabrak jeep mewah itu dari belakang, dan bemper kedua mobil itu penyok. Aku akan pergi. Tubuh Gao Ya terbanting ke depan dan telinganya yang terluka terhantam. Dia menarik rem tangan, lalu melompat keluar dari mobil dan bertanya kepada Zhao Yu, Zhao Yu, ada apa denganmu? Apakah jiwamu sudah hilang? Maaf. Maaf. Zhao Yu segera keluar dari mobil dan meminta maaf. Situasinya mendesak, dan Gao Ya tidak punya waktu untuk berdebat dengan Zhao Yu. Dia segera memanggil teman-temannya untuk masuk ke mobil. Ketika melihat mobil itu, Kun Peng dan anggota tim penjelajah lainnya tidak sabar untuk segera masuk. Namun, karena jumlah kursi yang terbatas, orang-orang yang tersisa hanya bisa berdiri di bagian belakang jeep. Guanying. Gao Ya meraih Guanying yang sedang menyimpan senjatanya, dan bertanya, bagaimana? Apakah kamu sudah mengurus penembak jitu itu? Aku hanya melihat dua orang. Guanying menunjuk ke arah musuh di kejauhan dan mengerutkan kening. Mereka menggunakan A3, dan aku yakin mereka membunuh keduanya, tapi... Ada apa? Ada penembak jitu lainnya. Gao Ya menatap orang-orang di dalam mobil. Jika masih ada penembak jitu di kejauhan, mereka semua akan terkena moncong senjata. Menurutku tidak, tapi, Guanying menggelengkan kepalanya. Aneh sekali. Kedua penembak jitu itu sangat profesional. Kalau saja mereka tidak kurang pengalaman, Yang Feng dan aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi, aku menduga bahwa, kata Guanying, mereka mungkin berada di bawah bimbingan seorang ahli. Baiklah, aku tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Pada saat ini, Pu Jiayou melihat bahwa sebagian besar orang sudah masuk ke dalam mobil, jadi dia segera memerintahkan, Di Qiu dan Kong Suo, mengemudi. Yang Feng dan Guanying, berpisah. Gao Ge, awasi para tawanan. Ayo pergi. Atas perintah Kapten Pu, semua orang bergerak. Para tawanan itu adalah petugas penerjemah dan pedagang senjata. Tim dinas rahasia telah memborgol keduanya. Tepat saat Gao Ya mendorong keduanya ke dalam mobil untuk bertarung,
dia tiba-tiba melihat bahwa anak laki-laki kecil yang diselamatkannya dalam perang masih ada di kelompok itu. Saat ini, dia berdiri di samping mobil dalam keadaan linglung. Dia masih dalam ketakutan yang amat besar dan tidak tahu harus berbuat apa. Nak, masuklah ke mobil. Ikutlah dengan kami. Gao Ya tidak mengatakan apapun dan menggendong anak itu ke mobil. Lalu, kedua mobil itu mulai melaju bersamaan dan meluncur menuruni gunung. Dia tidak tahu apakah itu karena musuh ditekan oleh senapan runduk pasukan tugas khusus atau karena alasan lain, tetapi meskipun musuh memiliki konvoi, mereka tidak menyerbu. Di dalam jeep, semua orang menghela napas lega ketika mereka melihat musuh tidak mengikuti mereka. Di antara kerumunan, hanya Zhao Yu yang masih mengerutkan kening. Pikirannya masih tertuju pada kasus pembunuhan lukisan cat minyak. Dia masih serius memikirkan bagaimana pembunuhnya bisa ditangkap. Bab 1497, Bab 1496 mengambil tindakan pencegahan. Jam 10 pagi hari berikutnya, di sebuah pabrik terbengkalai di daerah pegunungan barat Vacheria. Setelah perjalanan semalam, Zhao Yu dan yang lainnya akhirnya memutuskan untuk tinggal di tempat ini. Pada saat ini, dua jeep yang penuh dengan lubang peluru telah hancur total dan tidak dapat dikendarai lagi. Keputusan Pu Jiayou adalah agar semua orang tinggal di tempat ini dan menunggu bantuan. Semua personel dinas rahasia mereka dilengkapi dengan perangkat pemosisian satelit. Kapten Pu yakin bahwa Li Jing akan mengirim helikopter untuk menjemput mereka dalam waktu sesingkat mungkin. Kapten, Guan Ying menyerahkan setengah botol air mineral kepada Pu Jiayou dan melaporkan, saya sudah mencoba semua alat komunikasi, tetapi semuanya tidak berguna. Baiklah, kalau begitu mari kita tunggu dengan sabar. Pu Jiayou mengambil air mineral, lalu berbalik dan mengamati medan seluruh pabrik. Dia berkata kepada Guan Ying, perketat keamanan. Tempat ini masih terlalu terbuka. Kita harus tahu sebelumnya jika musuh mengejar kita. Mengerti? Jawab Guan Ying. Ia mengambil senapan runduknya dan berjalan ke tempat yang lebih tinggi. Kapten, segera, dengan mencolok kembali untuk melaporkan, kami bertanya kepada penerjemah, dan dia mengatakan bahwa tempat ini disebut tambang besi, hanya 20 km jauhnya dari ibu kota Sakruet, negara bagian Bodar. Ada desa-desa di sebelah barat atau tidak jauh di sebelah timur, dan semuanya berada di wilayah Saheroid. Telingamu? Pu Jiayou melihat telinga kanan Gao Ya diperban dan bertanya, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kata Gao Ya enteng, hanya setengahnya saja. Aku masih bisa mendengar, tapi tidak ada tempat untuk memasang anting telinga. Cek, Pu Jiayou ingin menghiburnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Aku baik-baik saja, kata Gao Ya acuh tak acuh. Setidaknya aku jauh lebih ringan daripada yang lain. Pada saat ini, mereka berdua melihat ke kejauhan dan melihat Kong Suo sedang membalut luka Wu Diqiu. Di desa, Wu Diqiu telah ditembak beberapa kali. Meskipun ia memiliki rompi anti peluru untuk melindunginya, pecahan peluru masih mengenai perut bagian bawahnya dan ia membutuhkan jahitan. Selain Wu Diqiu, yang lainnya juga mengalami luka-luka dengan tingkat yang berbeda-beda. Bahkan anggota tim eksplorasi yang baru saja diselamatkan pun tidak luput. Mereka tertimpa rangka kayu gudang kerja atau terbakar oleh api setelah ledakan. Melihat seluruh tim, tampaknya hanya cedera Zhao Yu yang paling ringan. Tepat pada saat itu, Zhao Yu sedang duduk di atas sebuah batu, kepalanya tertunduk sembari memeriksa telepon genggamnya. Tadi malam, setelah sinyal panggilan Juliet menghilang, ia telah mencoba menelepon atau mengirim pesan hampir sepanjang waktu, tetapi teleponnya tidak merespons sejak itu. Kecerdasan buatan. Dia mendesah pelan dan berpikir, apakah itu kebetulan tadi malam? Dia ingat bahwa dia telah menggunakan penguat sinyal untuk menelepon. Namun, meski sinyalnya sudah ditingkatkan, ia tetap tidak bisa menelepon. Oleh karena itu, ia menduga ada masalah dengan saluran komunikasi. Mungkin kartu SIM-nya tidak bisa digunakan di area Vacheri. Tetapi dia tidak menyangka akan menerima telepon Juliet di saat kritis itu. Jika bukan karena ide Juliet yang membantunya keluar dari kesulitannya, Zhao Yu pasti mengira dirinya sedang berhalusinasi. Apakah itu?
Apakah ada satelit Prancis atau menara sinyal di daerah itu? Setelah saya memperkuat sinyal di ponsel saya, apakah kita kebetulan saling menghubungi? Bukankah ini suatu kebetulan yang berlebihan? Cek-cek. Tiba-tiba, suasana hati Zhao Yu menjadi sangat rumit. Pertama, dia tidak tahu tentang panggilan telepon itu. Bagaimana dia bisa memberitahu Pu Jiayou dan yang lainnya? Bahkan jika dia memberitahu, tidak ada yang akan mempercayainya. Kedua, dia khawatir Juliet mungkin telah menghubungi Miao Kun. Namun, apa gunanya menghubungi Miao Kun? Pada akhirnya, bukankah mereka masih harus bergantung pada posisi satuan tugas khusus untuk melakukan penyelamatan? Adapun poin ketiga, itu berasal dari sistem ajaib di otaknya. Melihat antarmuka sistem, perasaan Zhao Yu menjadi rumit. Setelah membuka heksagram, ia telah menghadapi banyak petualangan sampingan kelas berat berturut-turut, dan poin petualangan sampingannya seperti banjir. Hanya dalam 20 jam, poin petualangan sampingannya telah meningkat 10 kali lipat, dan ada tren pertumbuhan eksponensial. Dia ingat saat memilih item itu, dia hanya punya beberapa ratus poin. Namun, jika dilihat sekarang, poinnya sudah langsung melampaui 10.000 poin, mencapai 9.000 poin yang mencengangkan. Sungguh mengejutkan. Dengan begitu banyak poin, Zhao Yu sekali lagi melihat harapan untuk naik level. Pada tingkat ini, dia takut dia akan menembus batas 100.000 poin, dan tidak akan lama lagi dia akan naik ke level ke-6. Namun, meskipun dia memiliki banyak poin, ketika Zhao Yu melihat 3 kata besar di tengah antarmuka, suasana hatinya langsung turun. Qian Kun Gen. Sekarang, tampaknya heksagram Gen telah sepenuhnya terkonfirmasi, karena dia telah menemukan keberadaan tim eksplorasi. Namun, berdasarkan pengalaman masa lalunya, heksagram, langit dan bumi, ini masih jauh dari selesai. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia merasa bahwa, meskipun pertarungan tadi malam sangat sengit, itu tidak benar-benar mencakup kata alam semesta. Mungkin, pertarungan sengit tadi malam hanyalah makanan pembuka sebelum acara super. Jika tidak, heksagram itu sudah lama berakhir. Dia menarik napas berat beberapa kali, semakin yakin bahwa perasaannya benar. Dengan kata lain, peristiwa besar yang benar-benar berbahaya itu belum terjadi. Mereka mungkin tidak bisa mendapatkan bantuan dengan mudah dan kembali ke negara asal mereka dengan mudah. Karena memang begitulah, Zhao Yu memikirkannya dengan serius. Haruskah dia membuat rencana lebih awal dan bersiap menghadapi yang terburuk? Tetapi, semua ini hanya spekulasi sendiri, jadi bagaimana dia bisa meyakinkan orang lain? Terlebih lagi, dia tidak tahu kejadian besar seperti apa yang sedang menunggunya. Apa yang bisa dia lakukan jika dia merencanakannya lebih awal? Aku kenal kamu. Bukankah kamu detektif yang memecahkan kasus mayat wanita tanpa kepala? Tepat saat Zhao Yu sedang memikirkan hal ini, Kun Peng tiba-tiba muncul di depannya. Zhao Yu, aku bertanya-tanya mengapa kedengarannya begitu familiar. Saya selalu mendengar Guo Feng menyebut Anda, mengatakan bahwa Anda adalah petugas polisi kriminal paling cakap di divisi kriminal. Zhao Yu mengangguk memberi salam. Iya, aku sungguh bersyukur. Kun Peng menggenggam tangan Zhao Yu erat-erat. Akhir-akhir ini, kita selalu putus asa. Situasi di Tartein berbeda dengan negara kita. Tidak banyak kamera dan kamera pengintai. Itu tanah tandus, dan kami diculik oleh balon udara. Mengapa kami pikir tidak ada yang bisa menemukan kami? Terima kasih. Saat Kun Peng berbicara dengan penuh semangat, anggota tim eksplorasi lainnya juga memandang Zhao Yu dengan penuh rasa terima kasih. Aku tahu nama ini. Dia benar-benar pantas menjadi detektif legendaris. Salah satu anggota tim eksplorasi memuji, untungnya, divisi kriminal mengundangmu ke sini. Kalau tidak, kita akan berada dalam masalah besar. Dia tidak hanya memecahkan kasus, tetapi dia juga sangat berani. Seorang anggota tim eksplorasi wanita memuji, ketika kami berada di desa, dia benar-benar berani berdiri sendiri dan menghadapi begitu banyak orang jahat yang membunuh tanpa berkedip. Dia sendirian, dan dia berhasil mengalahkan semua orang jahat.
Dia benar-benar pria paling jantan yang pernah kulihat seumur hidupku. Hehe, hehe, Zhao Yu tertawa canggung, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya benar, hehe, jangan berhenti, lanjutkan. Setelah melihat tatapan aneh dari anggota tim Secret Service, dia mengubah kata-katanya dan berkata, kamu bercanda. Hehe, sebenarnya, kami dapat menyelamatkan semua orang kali ini terutama karena Zhao Yu mengulurkan tangannya ke Pu Jiayou, ingin memujinya. Namun, walkie-talkie Pu Jiayou berdering lebih dulu, dan suara Guan Ying terdengar dari sana. Kapten, Kapten, ada sesuatu, ada sesuatu. Bab 1498, penerjemah yang melarikan diri. 10 menit kemudian, terdengar serangkaian langkah kaki. Sebuah tim tak dikenal diam-diam memasuki pabrik terbengkalai itu. Setidaknya ada 30 orang dalam tim tersebut, dan mereka semua adalah orang-orang yang kuat. Mereka mengenakan jilbab dengan ciri khas daerah di kepala mereka, dan mereka membawa berbagai jenis senjata di punggung mereka. Dia tidak tahu apakah mereka telah menyadarinya, tetapi setelah memasuki pabrik, mereka segera berhenti berbicara satu sama lain dan menjadi sangat berhati-hati. Pada saat ini, anggota tim dinas rahasia telah menyergap di seluruh pabrik, siap untuk melancarkan serangan mendadak terhadap musuh yang tidak dikenal ini. Banyak anggota tim eksplorasi bersembunyi di sudut pabrik yang terbengkalai. Meskipun mereka juga memegang senjata di tangan, mereka bukanlah pejuang. Kecuali benar-benar diperlukan, mereka tidak perlu bertarung. Gao Ya dan Zhao Yu juga bersembunyi bersama tim eksplorasi. Selain menghadapi musuh, misi mereka adalah mengawasi kedua tawanan itu jika mereka melarikan diri. Pabrik yang ditinggalkan itu berangin kencang di semua sisi, dan ada banyak lubang di dinding. Saat langkah kaki musuh mendekat, Gao Ya mengintip melalui lubang di dinding untuk mengamati situasi. Tiba-tiba, 4 atau 5 orang berputar mengelilingi tembok luar pabrik dan tiba di pintu. Gao Ya segera meletakkan senapannya di lubang, siap menyerang kapan saja. Namun, pada saat itu, sebuah kecelakaan tiba-tiba terjadi. Perhatian Zhao Yu terpusat pada musuh-musuh di luar, begitu pula kedua tawanan itu. Ia tidak menyadari bahwa bocah lelaki yang telah diselamatkan oleh Gao Ya itu diam-diam telah mundur ke pintu masuk pabrik. Detik berikutnya, ketika anak kecil itu tiba-tiba melihat situasi di luar, dia benar-benar berlari keluar. Aku akan memotong. Zhao Yu terperangkap lengah, dan sudah terlambat untuk mengejarnya. Dolar tanda pagar persen. Yang lebih mengejutkan lagi, bocah lelaki itu berteriak kegirangan sambil berlari, yang langsung menarik perhatian orang-orang itu. Tepat saat Gao Ya hendak membidik, dia tiba-tiba melihat bocah lelaki itu berlari keluar. Dia menggigil dan segera berbalik, menatap Zhao Yu dengan penuh kebencian. Zhao Yu mengangkat bahunya, menunjukkan ketidakberdayaannya. Pada saat itu, sesuatu yang lebih tak terduga terjadi. Setelah anak kecil itu berlari keluar, ia langsung berlari ke arah musuh. Orang-orang itu terkejut. Ketika mereka melihat wajah anak laki-laki itu, mereka tertegun sejenak sebelum akhirnya memeluk anak laki-laki itu dengan gembira. Akhirnya, Zhao Yu dan Gao Ya menyadari sesuatu. Apa yang disebut musuh, mungkin bukan musuh sebenarnya yang mengejar mereka tadi malam. Memang, Zhao Yu mengamati lebih dekat dan melihat bahwa orang-orang ini berpakaian sangat lusuh, dan mereka memegang berbagai macam senjata di tangan mereka. Sekilas, mereka tampak seperti amatir. Ini tidak pada level yang sama dengan musuh dengan tank dan penembak jitu tadi malam. Kapten, Gao Ya melihat bahwa situasinya telah membaik dan segera memberitahu yang lain melalui walkie-talkie, situasinya telah berubah. Jangan tembak. Jangan tembak. Pada saat yang sama, Zhao Yu menyalakan perangkat penerjemah tak terlihat baru dan segera memahami percakapan di luar. Oh, begitu. Aku tidak menyangka bahwa sekelompok orang di luar itu semuanya adalah saudara dari anak kecil itu. Mereka semua berasal dari keluarga yang sama. Yang lebih kebetulan lagi adalah bahwa salah satu pemimpin, seorang pria jangkung, sebenarnya adalah paman anak laki-laki itu. Pada saat itu, anak laki-laki itu sedang menjelaskan pengalamannya kepada mereka. Dia menyebutkan bahwa orang Cina lah yang menyelamatkannya.
Beberapa menit kemudian, Zhao Yu memimpin dan berjalan keluar untuk menyambut sekelompok orang. Pada mulanya orang-orang itu agak gugup, tetapi ketika mereka melihat bahwa Zhao Yu adalah orang Tiongkok asli, mereka pun segera menurunkan kewaspadaannya dan mulai berbicara kepada Zhao Yu dengan gembira. Ternyata mereka semua adalah penduduk desa tambang besi, dan desa mereka berada persis di belakang gunung. Karena mereka mendengar keributan tadi malam, mereka telah memorganisasi orang-orang untuk datang ke pabrik guna memeriksa situasi. Meskipun Zhao Yu dapat memahami apa yang mereka bicarakan, dia tidak dapat berbicara dalam bahasa setempat. Jadi, dia secara alami memikirkan satu orang, penerjemah yang telah dia tangkap. Jadi, Zhao Yu melambai pada Gao Ya, memintanya untuk membawa semua staf keluar dari pabrik. Namun, saat semua orang keluar dari dalam, kecelakaan lain terjadi. Entah mengapa, petugas penerjemah itu berbalik dan lari. Kun Peng bereaksi cepat dan menangkapnya. Namun, penerjemah menundukkan kepalanya dan menjatuhkan Kun Peng seolah-olah dia sudah gila. Lalu, dengan borgol yang terpasang, dia pergi ke gang di sebelah pabrik. Halo, Gao Ya sudah mengangkat senapannya, dan dia bisa menjatuhkannya dengan satu tembakan. Namun, Gao Ya tahu bahwa orang ini adalah sosok penting dan tidak bisa dibunuh dengan mudah, jadi dia tidak menarik pelatuknya. Kejar, kejar dia. Anggota tim penjelajah juga tahu betapa pentingnya penerjemah ini. Beberapa pemuda segera mengikuti ke dalam gang dan mengejarnya. Akan tetapi, mereka tidak menyangka bahwa begitu mereka masuk, mereka semua akan kembali. Detik berikutnya, Kong Suo yang kekar berjalan keluar gang dengan penerjemah yang acak-acakan di tangannya. Ternyata Kong Suo sedang bersembunyi di ujung gang. Ketika dia melihat penerjemah itu melarikan diri, dia menangkapnya dengan tangan kosong. Paman, setelah melihat penerjemah itu tertangkap, wajah anak kecil itu dipenuhi amarah. Dia menarik pamannya dan menunjuk ke penerjemah itu. Ini adalah orang yang membunuh keluarga kita. Kakek, ayah, ibu, dan saudara perempuan. Mereka semua dibunuh oleh mereka. Mendengar perkataan anak kecil itu, semua orang di tempat kejadian dipenuhi dengan kemarahan yang wajar dan menggertakkan gigi karena marah, terutama paman anak kecil itu. Dia mengangkat senjatanya di tempat dan ingin menembak penerjemah itu. Tunggu, pada saat ini, Pu Jiayou muncul tepat pada waktunya. Setelah dia membawa Wu Diqiu dan Yang Feng, dia menghentikan paman anak laki-laki itu dan berkata, orang ini masih berguna. Dia tahu banyak informasi tentang militer Tacheri. Setelah diinterogasi, di tengah kalimatnya, Pu Jiayou menyadari bahwa lawan bicaranya sama sekali tidak mengerti bahasa Mandarinnya. Namun, Kong Suo dan Yang Feng telah lama beraktivitas di Asia Tengah, jadi mereka tahu sedikit tentang bahasa setempat. Mereka segera menerjemahkan kata-kata Pu Jiayou, dan pihak lain pun berhenti. Setelah pihak lain tenang, Kong Suo bertanya kepada orang yang berada di bawah sinyal Pu Jiayou, bolehkah saya bertanya apakah Anda punya nomor telepon? Jenis yang bisa melakukan panggilan jarak jauh internasional. Telepon. Ulang paman anak laki-laki itu lalu berkata dengan antusias, desa ini seharusnya memilikinya. Ayo, kembali ke desa bersama kami. Aku akan membelikanmu telepon. Dia menunjuk ke anak laki-laki itu. Kamu menyelamatkan Kumar. Kami harus mengungkapkan rasa terima kasih kami. Pu Jiayou dan anggota timnya saling berpandangan. Setelah bertukar pendapat melalui mata, mereka segera menyetujui usulan pihak lain. Meskipun mereka dapat terus menunggu penyelamatan, akan lebih bermanfaat jika mereka dapat menghubungi Li Jing. Terlebih lagi, setelah pertempuran sengit tadi malam, semua orang kelelahan dan perlu mencari tempat untuk memulihkan diri. Melihat Pu Jiayou setuju, paman anak kecil itu sangat senang. Ia segera memimpin kelompok itu menyusuri jalan setapak di lereng bukit dan berjalan menuju desa mereka. Bab 1499, Berita Terbaru. Desa itu memang tidak jauh. Mereka hanya perlu melewati sebuah gunung. Skala desa itu jauh lebih besar dari yang dibayangkan Zhao Yu, dan tidak seburuk yang dipikirkannya. Tidak hanya rumah-rumah di desa itu terbuat dari batu bata dan genteng,
tetapi juga ada banyak bangunan kecil yang tingginya 2 atau 3 lantai. Dia tidak menyangka bahwa paman dari anak kecil itu, Kumar, akan menjadi kepala desa. Namanya adalah Salman Khan. Meskipun dia masih muda, dia memiliki prestise yang sangat tinggi di desa itu. Salman Khan menyambut Zhao Yu dan yang lainnya dengan sangat hangat. Ia tidak hanya memilih kamar terbaik untuk mereka beristirahat, tetapi ia juga menyembelih ayam dan domba secara khusus, menyiapkan makanan lezat untuk mereka. Tentu saja, yang paling dikhawatirkan Zhao Yu dan yang lainnya bukanlah makanan, tetapi telepon. Hanya dengan menghubungi pangkalan itu, dia bisa terhindar dari bahaya. Ini di luar dugaan Zhao Yu. Dia tidak menyangka bahwa di desa pegunungan terpencil ini benar-benar ada telepon rumah, dan telepon itu benar-benar bisa melakukan panggilan jarak jauh internasional. Dengan telepon ini, tim dinas rahasia akhirnya dapat menghubungi markas besar. Namun, karena ini masalah rahasia, panggilan telepon hanya dapat dilakukan oleh Kapten Pu Jiayou secara pribadi. Yang lain hanya bisa menunggu dengan sabar di luar pintu, tidak dapat mendengar isi panggilan secara spesifik. Panggilan telepon itu berlangsung selama lebih dari 10 menit sebelum Pu Jiayou keluar dari ruangan dengan ekspresi serius. Ketika mereka melihat ekspresi Pu Jiayou, semua orang sudah siap secara mental. Mereka merasa bahwa masalah ini mungkin tidak seoptimis yang dipikirkan semua orang. Seperti yang diharapkan, Pu Jiayou tidak terburu-buru menjelaskan isi panggilan tersebut. Sebagai gantinya, ia memanggil anggota tim dinas rahasia ke sebuah ruangan dan mengadakan rapat singkat untuk semua orang. Tentu saja, Zhao Yu juga merupakan anggota tim dinas rahasia, jadi dia juga memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Semuanya, petugas Li baru saja memberitahuku 2 berita. Setelah pintu ditutup, Pu Jiayou langsung ke pokok permasalahan dengan ekspresi serius. 2 berita ini, bukan berita baik. Mendengar pidato pembukaan Pu Jiayou, hati semua orang menjadi tegang. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun dan mereka semua mendengarkan dengan penuh perhatian. Pertama-tama, Pu Jiayou menjelaskan kepada orang banyak, sejak tadi malam, petugas Li membujuk otoritas Tartain untuk mengirim 2 helikopter dari Yelmas ke lembah Haila untuk menemui kami. Tetapi, salah satu pesawat mogok di tengah jalan dan jatuh. Pilotnya terluka parah, kata Pu Jiayou, jadi helikopter lainnya hanya bisa membawa pulang yang terluka. Cek-cek, mendengar berita ini, Wu Diqiu mendecakkan bibirnya karena kecewa. Tepat seperti dugaanku, tidak ada helikopter yang layak di seluruh Tartain. Katanya dengan muram, kalau pesawatnya punya tenaga, kita pasti sudah membuka sampahnya di Tartain sekarang. Petugas Li hanya dapat mengerahkan helikopter baru dari Tasibian, tetapi itu akan memakan waktu lebih lama. Itu mungkin saja. Pu Jiayou menggelengkan kepalanya dan berkata, itu akan memakan waktu 3 hingga 5 hari. Tidak mungkin. Sudah lama sekali, kamu seharusnya punya cukup waktu untuk mengantar beberapa orang dari negara kami, kan? Kong Suo tidak mengerti. Apakah ada masalah dengan mekanismenya? Tanya Gao Sang, kebetulan saja waktunya bertepatan dengan pemilihan umum Tartain, dan tidak ada yang memenuhi syarat untuk menyetujuinya. Apakah Anda memerlukan cara diplomatik? Tidak. Pu Jiayou menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, itu karena berita buruk kedua. Petugas Li memberitahu saya bahwa kami bukan satu-satunya yang diserang tadi malam. Ke-15 kota di bagian barat Faceri semuanya telah diserang dengan tingkat yang berbeda-beda. Ini berarti babak baru perang internal telah dimulai. Mendengar ini, semua orang menjadi gempar. Tidak mungkin. Kong Suo menggaruk kepalanya. Kita terlalu sial. Aku harus membeli tiket lotre untuk pulang. Menurut informasi awal kami, lanjut Pu Jiayou, geng Kashmir adalah yang pertama memulai perkelahian. Kami menduga ada kekuatan Eropa tertentu di balik ini, yang mendukung geng Kashmir. Itulah sebabnya mereka berani melakukan tembakan pertama. Oh, kata Gao Ya. Tidak heran aku melihat simbol biru itu tadi malam. Sepertinya itu dari Sekte Kashmir. Sepertinya merekalah yang menyerang kita tadi malam. Ya, kata Pu Jiayou lagi, kekhawatiran penerjemah tadi malam menjadi kenyataan.
Sekarang, faksi Kashmir telah mengalahkan negara Bodar, dan faksi Sakra telah dikalahkan sepenuhnya. Wow, kata Wu Diqiu, artinya, mereka menyerang dua tempat pada saat yang sama. Pedalbang adalah sarang lama orang-orang Sakra, dan desa di lembah Neya memiliki orang terpenting kedua dari orang-orang Sakra, Sang Jenderal. Jadi, Gao Sang mengangguk. Jika kita menyerang dari kedua sisi, orang-orang Sakra tidak akan memiliki pemimpin. Langkah ini benar-benar kejam. Jangan kita hiraukan dulu situasi di Vacheria. Pu Jiayou menyela pembicaraan mereka dan berkata, mari kita lihat masalah kita dulu. Justru karena perang yang meletus di kalangan Valkyrie itulah, pihak Tartein belum berani mengambil keputusan. Saat ini, tidak ada yang berani membiarkan pesawat militer Tarstein memasuki wilayah Vakria. Begitu terungkap, itu bisa memicu perang antara kedua negara, dan konsekuensinya akan sangat serius. Cek, Wu Diqiu cemberut lagi. Ini benar-benar merepotkan. Namun, kami tidak berkomunikasi dengannya sebelumnya. Sekarang setelah kami menghubungi petugas Li, dia memutuskan untuk mengubah rencana dan menjemput kami dengan pesawat sipil biasa. Pesawat sipil, ide bagus, kata Wu Diqiu bersemangat. Saya baru saja melihat ada tanah datar di depan pabrik yang bisa digunakan untuk lepas landas dan mendaratkan pesawat. Gao Ya menghitung jaraknya dalam hati. Jika itu pesawat biasa, aku khawatir itu akan memakan waktu kurang dari 3 jam. Kita terselamatkan. Petugas Li sedang berkoordinasi secara aktif. Begitu ada petunjuk, dia akan segera menghubungi kita. Jadi, Pu Jiayou menunjuk ke ruangan yang ada teleponnya, kita akan bergantian bertugas mulai sekarang. Markas besar mungkin menelepon kapan saja, jadi kita harus siap untuk mengungsi kapan saja. Lalu, Yang Feng bertanya dengan cemas, di mana Tang Long? Apakah kamu menemukannya? Ya, lokasinya masih di sana, dan sudah pindah. Kata Pu Jiayou, tetapi saya tidak bisa menghubunginya apapun yang terjadi. Saya menduga telepon satelitnya tidak berfungsi. Kapten, Gao Sang adalah orang yang cerdas, jadi dia segera menyadari kurangnya kepercayaan diri Pu Jiayou. Tanpa menyembunyikan apapun, dia berkata, mungkin juga. Dia telah ditangkap. Setelah kata-kata Gao Ya, ruangan menjadi sunyi. Semua orang tahu apa yang akan terjadi pada Tang Long jika dia tertangkap. Dalam situasi yang dilanda perang seperti itu pasti akan menjadi bencana. Pu Jiayou mendesah dan berkata, saya harap surga akan membantu anak itu. Saat ini, misi lebih penting. Selama bala bantuan tiba, kita akan dapat melihat fajar kemenangan. Sebelum itu, kita tidak boleh lengah. Meskipun desa pegunungan itu jauh, kita masih harus membuat pengaturan yang diperlukan. Kemudian, Kapten Pu mulai menugaskan tugas kepada anggota timnya, tetapi Zhao Yu tidak lagi berminat untuk mendengarkan. Pada saat itu, heksagram besar pada antarmuka sistem masih mengejutkan, membuat Zhao Yu merasa sedikit tercekik. Dia punya firasat bahwa petualangan ajaib super ini pasti tidak akan sesederhana itu. Bab 1500, Kecelakaan yang tak terduga. Siang harinya, di bawah pimpinan Kepala Desa Salman, warga menggelar jamuan makan di lapangan terbuka desa dan menyantap hidangan khas setempat, seperti ayam panggang, angsa panggang, daging domba panggang, dan berbagai jenis hidangan lezat lainnya. Setelah seharian berlarian, semua orang merasa sangat lapar. Mereka langsung makan dengan lahap dan tidak berbasa-basi. Adik perempuan saya menikah dengan penduduk desa di Lembah Nelia. Saat makan, Salman menceritakan kepada semua orang tentang situasi di kota lembah itu. Dahulu saya mendengar bahwa sesuatu yang mirip minyak telah muncul di desa itu, tetapi saya benar-benar tidak tahu bahwa itu benar-benar minyak yang dapat digunakan. Jika aku tahu minyak akan menyebabkan bencana, aku akan membawa adikku kembali lebih awal. Salman mendesah, lalu berkata, aku benar-benar tidak menyangka bahwa desa di kedalaman Ngarai, yang begitu terpencil, masih akan menarik perhatian segerombolan diktator. Setelah mengatakan itu, Salman menepuk kepala Kumar dan berkata dengan penuh rasa terima kasih kepada semua orang, Kumar beruntung. Untungnya, dia bertemu dengan semua orang baik di sini. Kalau tidak,
Kepala desa, seorang penduduk desa di dekatnya tiba-tiba angkat bicara. Kami mendengar bahwa orang-orang Kashmir telah menaklukkan negara bagian Powder dan bahwa faksi Sakre telah dibubarkan. Kami tidak perlu takut kepada mereka lagi. Apa gunanya memiliki penerjemah itu? Benar, mereka melayani harimau dan memangsa rakyat. Kita sudah muak. Kita eksekusi dia sore ini, kata pemuda lain, yang dipenuhi kemarahan yang wajar. Haruskah kita menggunakan hukuman rakyat Sakres untuk mengeksekusinya? Ya, mereka tidak hanya membunuh keluarga saudara perempuanmu, kata penduduk desa sebelumnya. Mereka membantai seluruh desa. Mereka sama sekali bukan manusia. Kita harus mengeksekusinya. Seperti yang Pu Jiayou coba bujuk sebelumnya, dia menatap Kapten Pu dengan ragu-ragu. Dia ingin meminta pendapat Kapten Pu. Yah, begini. Pu Jiayou berpikir sejenak dan menasihati, setelah desa diserang, jenderal dan banyak prajurit tewas. Sekarang, penerjemah ini adalah satu-satunya saksi. Dia tidak hanya bisa membuktikan pembantaian itu, dia juga bisa membuktikan bahwa mereka menculik anggota tim eksplorasi negara kita. Kapten Pu berkata dengan tulus, jadi, kita harus membawanya pergi. Namun, jangan khawatir, tambah Pu Jiayou. Kejahatan orang ini tidak akan dibebaskan. Dia akan diadili oleh Mahkamah Internasional dan membayar harga atas dosa-dosanya. Ini. Ekspresi Salman sedikit berubah setelah mendengar ini. Ia menunjuk ke arah anak kecil itu dan berkata, bukankah Kumar kita juga seorang saksi? Tidak bisakah kau biarkan dia membuktikannya untukmu? Yah, tentu saja tidak. Anak itu adalah saksi tidak langsung, dan penerjemahnya adalah perencana penculikan, jadi. Sebelum Pu Jiayou sempat menyelesaikan perkataannya, Gao Ya langsung menghentikannya dan berkata kepada Salman sambil tersenyum, Kepala desa, kami mengerti perasaanmu. Sebenarnya, kita semua sama. Orang-orang itu tidak hanya membantai desa, tetapi juga membunuh warga kami. Gao Ya menunjuk ke arah anggota tim eksplorasi di sebelahnya, jadi, kami lebih menginginkan mereka mati daripada kalian. Tetapi, katanya dengan anggun dan tulus, kejahatan ini tidak dilakukan oleh penerjemah itu sendiri. Membunuhnya saja tidak akan memuaskan apapun. Salman akhirnya mendengarkan kata-kata Gao Sang dan mengangguk mengerti. Jadi, lanjut Gao Ya, kita perlu orang ini mengungkap kejahatannya ke publik dan membiarkan seluruh dunia tahu apa yang telah dia lakukan. Inilah balas dendam yang sesungguhnya. Oh, kali ini, bukan hanya Salman yang yakin, bahkan penduduk desa yang tidak sabar pun menganggukkan kepala mereka. Pu Jiayou menatap Gao Ya dengan kagum dan penuh penghargaan. Logikanya sama, tetapi lebih mudah dipahami orang ketika Gao Ya mengatakannya seperti ini. Benar sekali, kata penduduk desa tadi. Mungkin pilihan terbaik adalah membiarkan orang Cina membawanya pergi. Coba pikirkan, meskipun orang Kashmir telah meruntuhkan kerajaan Powder, bukan berarti sekte Zaheri sudah tamat. Desa kita berada di bawah yurisdiksi mereka. Jika ada yang tahu bahwa kita mengeksekusi penerjemah sang jenderal tanpa izin, kita bisa terbunuh. Benar, geng Kashmir adalah yang terlemah. Mereka bahkan lebih lemah dari organisasi bendera. Siapa tahu, mungkin berita itu palsu. Yang lain berkata, kalau saja negara bagian Bodar tidak ditaklukkan, maka... Cek. Zhao Yu mendengarkan diskusi mereka dan berpikir, orang-orang ini mengubah sikap mereka dengan sangat cepat. Beberapa saat yang lalu, dia begitu yakin bahwa dia akan membunuh seseorang, tetapi sekarang, semuanya telah berubah 360 derajat. Kepala desa, kata seorang tetua desa kepada Salman, saya rasa Anda harus segera menghubungi pejabat tinggi yang Anda kenal. Pertama, verifikasi informasinya, dan kedua, kita bisa melakukan persiapan lebih awal. Bagaimanapun juga, kita adalah orang-orang Sakre. Jika faksi Kashmir benar-benar berkuasa, itu pasti akan merugikan kita. Ya, perkataan lelaki tua itu bergema di antara orang banyak. Dalam 30 tahun terakhir, aku telah mengalami lebih dari 30 perang. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan mendesah, aku benar-benar tidak tahu kapan ini akan berakhir. Kepala desa,
Tepat saat lelaki tua itu selesai mendesah, seorang penduduk desa yang membawa senapan tiba-tiba berlari ke tempat kejadian dengan panik dan berkata kepada Salman dengan tergesa-gesa, "Tidak. Tidak, tidak bagus. Ada tentara di luar desa." Ah, mendengar hal ini, bukan hanya Salman dan penduduk desa lainnya yang terkejut, tetapi Zhao Yu dan yang lainnya juga terkejut. "Tentara, unit yang mana?" tanya Salman buru-buru. Saya tidak bisa melihat dengan jelas, tapi..." Reporter itu berkata dengan panik, "Pasukan datang dari arah negara bagian Bodar." Celupkan. Mendengar ini, seseorang secara tidak sengaja memecahkan piring. Kepala. Pada saat itu, seorang penduduk desa lainnya berlari keluar rumah sambil membawa telepon. Ia berteriak kepada Salman, "Cepat, angkat teleponnya. Itu jenderal besar." "Apa? Jenderal yang hebat?" Salman bingung. "Jenderal yang mana?" Itu. Wajah lelaki itu pucat karena ketakutan saat dia tergagap. "Itu Jenderal Iron Man." Ledakan. Setelah mendengar itu, Salman kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah, menjatuhkan beberapa bangku. Detik berikutnya, penduduk desa di sampingnya dengan cepat membantunya berdiri dan berlari ke rumah sambil membawa telepon. Zhao Yu dan yang lainnya melihat ke arah siluet mereka dan melihat Wu Diqiu berjalan keluar dari ruang telepon dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia telah menunggu jawaban Li Jing, tetapi dia telah menerima telepon dari jenderal. Ini tidak menyenangkan lagi. Pada saat ini, Gao Sang meletakkan kaki domba di tangannya dan berkata kepada orang banyak dengan ekspresi serius, "Etkan Tikan, pria ini adalah pemimpin negara Bodar, penguasa tertinggi seluruh Salman.